berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga yang kami kenal dan kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, firman-Mu yang menuntun kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami di tengah situasi yang mungkin tidak terkendali. Tuhan, kami memohon, Roh-Mu yang kudus, yang mengilhamkan kitab suci ini, memberikan kami pencerahan, pengertian, akan firman yang akan dibagikan pada pagi hari ini. Berbicara kepada setiap kami di dalam ruangan ini, kami membuka perenungan firman ini dengan kesadaran di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan secara bergantian. Ada saya cantumkan di slide. Kita akan baca ayatnya secara bergantian. Saya baca ayat 46, jemaat sekalian ayat 47, kita bergantian sampai ayat ke-55. Nyanyian pujian Maria. Ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Shalom, mungkin bagi ada yang belum kenal saya adalah Romi, Evangelis Romi. Saya melayani dulunya di Gereja Kristus Tuhan Surabaya. Dan sekarang saya sebagai edukator atau sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Senang bisa berjumpa dengan ibu bapak sekalian. Saya baru pertama kali khotbah di sini dan cukup grogi gitu ya. Dan senang bisa lihat jemaat di atas dan juga yang di bawah. Salam kenal, Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa aman. Saudara dan saya kalau ditanya apa yang menjadi kebutuhan orang, salah satunya rasa aman. Dan bagaimana seorang itu membangun rasa aman dalam dirinya, karena kebutuhan itu hakiki dalam setiap manusia. Dan rasa aman itu dibangun atas apa? Atas kendali. Kalau saudara dan saya bisa mengendalikan segala sesuatu dan mengendalikan diri kita, mengendalikan hidup kita, saudara akan rasa aman. Kalau saudara punya deposito banyak, punya investasi banyak, bisnis lancar, anak semuanya sukses, saudara merasa aman. Saudara rasa aman itu sangat mengait dengan kendali. Dan kebanyakan orang itu kadangkala menyusun kendali hidupnya itu dengan sangat cermat. Diatur, roadmap-nya kadangkala 15 tahun. Dalam 15 tahun si Romi akan jadi begini, begitu ya. Lalu dicatat sedemikian rupa dengan cermat. Dan kadangkala terus dilihat, diamati. Tapi kalau sesuatu itu melenceng dari apa yang kita planningkan, apa yang kita catat, apa yang kita rencanakan, apa yang kita buat dalam goal setting hidup kita, saudara kadangkala tiba-tiba akan apa? Akan dirasa apa? Akan merasa panik dengan situasi itu. Panik, gagap. Ini bisnis kenapa ini? Modalnya sudah sedemikian besar diinvestasikan, tapi kok hasilnya tidak juga return dengan baik, begitu saudara. Saudara sudah menyekolahkan anak, tapi tiba-tiba ada situasi di sana dan anak harus pulang ke rumah dan kondisinya mengkhawatirkan. Saudara dan saya sangat terasa aman dan merasa nyaman kalau semuanya terkendali. Amin bukan? Tapi kalau sesuatu melenceng, saudara akan gelisah dan panik. Dan itu manusiawi, saudara.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu buku yang buku sekuler sebenarnya, buku umum. Ini orang yang tulis, judul buku yang terkenalnya adalah Psychology of Money, tentang psikologi uang. Tetapi lalu dia tulis satu buku lagi yang cukup menarik. Lalu dia coba menginventaris bagaimana manusia itu menghidupi hidupnya dan kebiasaan-kebiasaan apa yang selama ribuan tahun manusia itu selalu mengulangi kesalahan yang sama. Dan dalam puluhan kebijaksanaan yang dia tuliskan dalam buku yang ini, salah satu yang dia tuliskan bahwa manusia itu mencoba mengatur segala sesuatu tetapi gagal. Tidak ada sesuatu yang benar-benar di dalam kontrol 100% yang tidak akan meleset. Dia sebutnya dengan resiko. Dia katakan demikian. Definisi resiko sebenarnya apa yang tersisa setelah Anda dan saya bersiap menghadapi resiko yang Anda bayangkan. Resiko adalah apa yang tidak Anda lihat. Saudara, kita membayangkan sesuatu kan? Dan kita mengimajinasikan sesuatu, memetakan sesuatu, memfiksikan sesuatu, bahwa rencana kita, bahwa planning kita akan begini dan begitu. Tetapi saudara dan saya luput melihat bahwa ada resiko. Dan resiko itu sesuatu yang saudara dan saya tidak lihat. Dan ketika saudara dan saya tidak lihat resiko yang kecil itu, kadangkala dia membalikan situasi. Saudara, dia kasih ilustrasi demikian ya. Ada cerita tentang pada masa itu 1941, orang itu lagi getol-getolnya ingin menjelajahi angkasa. Lalu mereka buat balon udara yang besar banget. Lalu mereka bilang, kita mau lihat sejauh apa manusia bisa terbang sampai ke atas sana. Dan 1941 Amerika itu sangat pionir banget dalam urusan-urusan yang begini. Lalu NASA itu 1941 terbangkan balon udara. Ada 2 pilot di sana. Mereka sudah latihan, mereka sudah mensimulasikan sesuatu. Mereka sudah memprediksi dan mengimajinasikan kalaupun ada risiko begini, solusinya begitu. Mereka terbang sampai di atas. Lalu benar mereka mencapai ketinggian 1113.720 kaki. Itu ketinggian yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh manusia pada tahun itu. Lalu berhasil, pilotnya turun, terbang 2 pilot ini pakai parasut, jatuh ke lautan Meksiko. Waktu turun dari atas ke bawah, Victor Prater, salah satu pilotnya itu, karena gerah, dia buka itu si kacanya itu. Karena kalau di ketinggian oksigennya tipis, kan dia butuh tabung oksigen, dia buka. Pada waktu ketinggian sudah punya oksigen yang cukup, dia buka. Mendaratnya di lautan Meksiko itu masih berhasil, saudara. Lalu helikopter datang, lalu tangga darurat diturunkan, naik. Waktu dia naik, kepleset, jatuh. Karena tabungnya itu berat, helmnya itu berat, masuk ke dalam laut itu, air laut langsung masuk. Navy SEAL cepat-cepat datang, tolong, gak tertolong. Tenggelam dengan cepat ke dasar laut dan meninggal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, resiko adalah sesuatu yang saudara dan saya tidak lihat. Oleh sebab itu, saudara, kita harus belajar menanamkan dalam pikiran kita bahwa memang segala sesuatu tidak bisa dikendalikan. Kita punya kemampuan mengendalikan, memprediksi, tetapi harus dengan yakin dan punya pengetahuan juga bahwa ada resikonya dalam segala tindakan, dalam segala planning yang kita buat. Sehingga kita menjadi orang yang jauh lebih tentram dalam hidup ketika resiko datang. Orang yang mudah hancur, yang mudah sangat dramatis hidupnya karena dia merasa segala sesuatu bisa terprediksi, saudara. Saudara, kita butuh pengetahuan yang seperti itu. Di dalam kebudayaan, saudara dan saya temukan, contohnya kebudayaan Jawa ya. Kebudayaan Jawa itu selalu bilang begini, nerimo. Nerimo itu artinya apa? Menerima. Kalau ada situasi yang di luar kendali kan. Kalau saya sudah atur sedemikian rupa, ternyata meleset, bisnisnya meleset gitu ya. Gak cuan bisnisnya, ya nerimo. Dengan menerima, orang itu akan merasa lebih tenang bukan?
Tetapi saudara dan saya mau memberikan pertanyaan yang berikutnya. Saudara dan saya tidak bisa hanya punya pengetahuan nerimo saja. Kita harus bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada diri sendiri, kepada siapa saya melekatkan dan menggantungkan kendali saya ini. Oke, saya menerima keadaan ini, ya saya divorce, cerai begitu. Tetapi keadaan tetap menyakitkan, bukan? Saya terima bisnis ditipu sama saudara sendiri, terima, relakan, uang itu ke sana biar aja, begitu, uang bisa dicari lagi. Tetapi resiko itu menyakitkan, bukan? Kondisi itu tetap menghantam hidup, bukan? Dan membuat keluarga bersedih. Jadi pengetahuan bahwa sesuatu tidak bisa dikendalikan itu tidak mampu memberikan Anda dan saya kedamaian. Oleh sebab itu pertanyaan kedua harus segera dijawab, saudara. Kepada siapa saudara menyerahkan kendali itu? Itu penting sekali, saudara. Saudara tanya dalam hidup saudara. Saudara investasi bisnis. Saudara membangun keluarga. Saudara membesarkan anak. Pertanyaan saya, kita yakin tidak semua bisa dikendalikan, amin kan? Tetapi kepada siapa kita meletakkan masa depan anak kita? Kepada siapa kita mempasrahkan investasi kita? Saudara, itu pertanyaan yang harus kita jawab. Dan saudara belajar dari seorang yang namanya Maria itu luar biasa, saudara. Hidupnya awalnya baik-baik saja, udah mau menikah dia. Tapi situasinya berubah di luar kendali. Tiba-tiba dia hamil oleh Roh Kudus, perempuan muda, resikonya sanksi sosial, respon keluarganya bagaimana? Kondisi yang di luar logika dia. Bahkan dia sendiri tidak bisa memahami bagaimana saya belum bersetubuh tapi kok punya baby di dalam kandungan saya. Saudara, Maria tidak punya kontrol atas hidup dia, saudara. Tapi saudara dan saya bertanya ya, bagaimana mungkin Pak, orang yang sedemikian hidupnya di dalam resiko yang besar tanpa kontrol seperti itu, bisa menyanyi, bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan di dalam kondisi yang seperti itu? Jawabannya, Maria itu pernah katakan dalam Lukas 1 ayat 36, dia katakan demikian, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Oh saudara, Maria meletakkan hidupnya yang tidak terkendali itu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Dia tahu dia tidak bisa mengendalikan, tetapi dia tahu ada Tuhan yang bisa mengendalikan. Saya tidak mampu memprediksi segala sesuatu, tapi dia tahu ada Tuhan yang maha tahu terhadap masa depan dan terhadap hidup dan dalam situasi yang sedemikian luar biasa kompleks itu. Saudara, dasar kepercayaan Maria adalah bahwa dia paham Tuhan itu penuh rahmat. Rahmat mungkin kata yang tidak terlalu familiar dibandingkan saudara kita yang muslim memahami kata rahmat. Rahmat, belas kasihan, kemurahan, itu sama. Maria percaya bahwa Allahnya itu Allah yang penuh rahmat, yang penuh belas kasihan dan akan menolong. Sehingga di dalam pujiannya tercatat kalimat demikian, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira, memuji Tuhan. Kondisi gak baik-baik amat. Kenapa? Karena dia percaya Tuhannya itu penuh rahmat yang memperhatikan kehinaan hambanya. Kehinaan, kerendahan, kondisi yang paling bawah. Kalau kita sekarang lagi ngetren orang ngomong tentang trauma-trauma itu ya. Dalam kondisi yang paling traumatis sekalipun, saudara dan saya percaya bahwa Tuhan yang penuh rahmat memperhatikan orang yang demikian. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Saudara lihat bencana di Sumatera, dengar berita ya, sekarang menyedihkan sekali. Sudah hampir 20 hari, saya nggak tahu pemerintah sejauh mana menangani. Pemerintah membuat narasi, oh sudah ditolong kok. Tetapi info-info yang beredar di media sosial sangat menyedihkan ya.
kondisi, dan banyak sekali kerusakan dan kerugian dan kematian orang di sana. Dan saudara lihat banyak orang datang memberikan bantuan kan. Ada bantuan yang ditolak karena idealisme tertentu. Tetapi orang-orang datang sekarang, semua orang mendesak supaya pemerintah membuka pintu agar bantuan luar negeri datang. Saudara lihat orang-orang itu tidak kenal agamanya, tidak kenal siapa orang di Aceh dan Sumatera datang kasih bantuan. Saya nggak tahu, GKI Anugerah mungkin juga ada pribadi-pribadi yang terus mensupport dari channel-channel yang lain, kanal-kanal yang lain untuk menolong, mensupport. Kita nggak kenal itu orang Kristen atau bukan, yang penting kita tolong. Saudara punya belas kasihan. Dan saudara, saya mau yakinkan saudara dan saya bahwa belas kasihan Tuhan, semua belas kasihan itu dikumpulkan, Tuhan itu belas kasihannya lebih melampaui semua belas kasihan itu. Oleh sebab itu banyak catatan Alkitab ketika Yesus melihat orang yang susah, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, Maria sangat menyadari itu bahwa belas kasihan Tuhan itu luar biasa. Rahmat Tuhan itu luar biasa. Dan dia tidak diam kalau lihat saudara dan saya. Saudara, dalam teologi ada namanya anugerah umum ya. Tuhan memberikan matahari dan hujan kepada orang Kristen dan bukan orang Kristen, bukan? Kalau bukan orang Kristen saja ditolong oleh Tuhan, pertanyaan saya, kalau saudara dan saya adalah anak Tuhan, saudara dan saya adalah muridnya Tuhan, seberapa besar belas kasihan yang Tuhan sediakan? Dan Maria berlutut dengan kesadaran, Tuhan, saya lepaskan hidup saya di dalam kendali-Mu, karena saya percaya Tuhan yang ada di atas sana, Tuhan yang beserta saya ini, Immanuel itu, adalah Tuhan yang memperhatikan orang yang sedang susah, yang selalu matanya melihat orang yang sedang hina, dan akan menolong orang yang sedemikian. Saudara, Maria percaya akan rahmat Tuhan. Oleh sebab itu dengan terang benderang dia katakan demikian. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat apa? Rahmatnya. Saudara perhatikan ya, rahmat Tuhan itu turun-menurun, diberikan, dianugerahkan kepada orang yang takut akan dia. Orang yang gak Kristen ditolong Tuhan, gak ditolong Tuhan. Dikasih hujan, dikasih matahari, dikasih nafas kehidupan, dan lain-lain. Tetapi saudara dan saya bayangkan kalau saudara dan saya itu adalah orang yang benar-benar cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Dan sekarang saudara menghadapi situasi yang tidak selamanya terkendali, bisnis, keluarga, pendidikan, pelayanan, demikian. Maka saya tanya kepada saudara, apakah saudara yakin Tuhan akan tolong saudara? Yakin gak saudara Tuhan akan tolong saudara? Apakah saudara yakin rahmat Tuhan yang besar itu akan dicurahkan kepada hidup saudara? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kasih satu lapisan sisi sebelahnya ya. Tuhan bilang begini ya, selain bicara rahmat, Tuhan bilang begini. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan mencerai-beraikan orang yang apa? Congkak hatinya. Teks lain dalam Yakobus, Tuhan itu menentang orang yang congkak. Bahkan Yakobus 4 yang terkenal itu bilang begini, hidupmu itu seperti uap. Engkau dan saya nggak bisa mengendalikan hidup, seperti yang saya katakan di depan tadi. Tetapi kalau ada orang yang dengan congkak, berasa bisa mengendalikan hidupnya, bisa menakar resikonya dengan cermat, firman Tuhan katakan orang seperti itu orang yang congkak. Orang congkak itu orang yang merasa hidupnya sendiri bisa mengatur segala sesuatu. Itu sombong banget orang kayak begitu. Saudara, suatu saat ada cerita-cerita di kalangan di anak remaja. Saya dengar mereka cerita lalu mereka ceritakan kepada saya. Ceritanya cukup jenaka. Ada lomba sombong-sombongan antara negara, gitu ya. Lalu negara, biasa kalau Indonesia itu musuhnya di Asia Tenggara kan. Musuhnya Asia Tenggara yang pertama, Vietnam bilang begini, peneliti kami sudah bisa membuat anggur besarnya kayak bola kaki, katanya begitu. Hebat banget, bisa buat anggur besarnya kayak bola kaki. Kalau sekarang kita makan anggur kecil-kecil kan, maka peneliti Vietnam ini dia bilang, kami bisa
Karena besarnya kayak bola kaki katanya. Enak kan kalau beli anggur begitu kan, besarnya kayak bola kaki. Orang Malaysia bilang begini, biasa Malaysia musuh paling bebuyutan sama kita kan kalau main bola kan. Malaysia bilang begini, cuma anggur bisa kasih makan berapa banyak orang anggurmu itu. Kami buat di Malaysia, peneliti kami yang paling hebat. Kami buat pisang yang panjangnya sepanjang lapangan sepak bola. Oh berarti 110 meter ini pisang panjang banget begitu kan. Terus orang Indonesia di pertemuan ASEAN itu terkagum-kagum tapi tidak mau kalah ini. Sebentar, Malaysia. Jangan bangga cuma buat pisang sepanjang itu. Kami di Indonesia, you tahu kami punya lapangan sepak bola itu, Gelora Bung Karno. Pernah main sepak bola di situ kan? Pernah. Kami buat wajan sebesar itu. Diketawain sama orang ASEAN. Dibilang begini, ngapain orang Indonesia habisin duit penelitian untuk buat wajan segede itu gitu kan. Tidak bisa kasih makan orang gitu kan. Kalau buah bisa kasih makan orang. Sebentar, orang Indonesia bilang begini, Malaysia bilang, untuk apa lu buat kayak begitu? Gak ada guna. Ada gunanya, katanya sama orang Malaysia. Gunanya apa? Apa gunanya? Untuk goreng pisangmu itu. Nah, gitu kan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau mau bicara sombong-sombongan, semua orang punya potensi sombong ya. Congkak kan? Tetapi saudara dan saya, Tuhan gak senang sama orang yang sombong. Tubuh kita makin lama makin merosot kan. Bisnis kadangkala juga tidak semulus yang kita bayangkan. Maka yang dibutuhkan saudara dan saya seperti Maria yang melihat Tuhan yang penuh rahmat itu dan berserah kepada Tuhan. Sederhana sekali, tetapi dilakukannya sulit. Berserah kepada Tuhan itu adalah situasi di mana saudara lepaskan kendali hidup kita, taruh di tangan Tuhan. Saudara, Maria dan Yusuf itu dikasih clue sedikit bahwa anak itu namanya siapa? Immanuel. Dan saudara dan saya tahu artinya Immanuel apa? Allah beserta kita. Ada keyakinan iman kalau Tuhan menyertai bayi ini, maka Tuhan akan menyertai orang tua bayi ini. Kalau Tuhan beserta dengan kita, Tuhan yang lahir itu memberikan damai sejahtera dan keselamatan, pasti Tuhan menjamin keselamatan kita. Maria meyakini hal seperti itu sehingga respon dia berserah kepada Tuhan. Dan dalam teologi disebut kenosis, mengosongkan diri dia. Mengosongkan ego dia. Menaruh kendali itu ke dalam tangan Tuhan yang Maha Tahu. Saudara mau berserah sama Tuhan? Saudara renungin hidup masing-masing. Oh Tuhan, yang ini Tuhan kendalikan ya, yang ini jangan. Ini biar gue aja. Sorry ya, di anak muda selalu biasa gue begitu. Ini saya saja begitu. Kalau yang ini boleh lah, Tuhan saya nggak bisa prediksi, ya udah Tuhan yang kendalikan. Tapi kalau yang ini jangan. Nggak begitu saudara. Saudara taruh dalam tangan Tuhan dan biar Tuhan yang berproses. Maka saya berikan 3 nasihat. Yang pertama, saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, akui batas diri. Saya punya anak 2 masih kecil dan saya kadang-kala berdoa, Tuhan, saya nggak tahu masa depan anak saya seperti apa. Itu harus diakui di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang congkak, sombong, angkuh. Berserah kepada Tuhan itu membebaskan hati kita dari ego untuk mengendalikan segala sesuatu. Yang kedua, nasihat sederhana. Lakukan bagianmu dan bagianku dengan setia. Soal hasil, serahkan sama Tuhan. Do the best. Amin ya. Pelayanan juga begitu kan. Dulu saya di gereja hampir 8 tahun. Tiap kali kalau rapat majelis selalu ditanya, anak pemuda sudah berapa banyak sekarang? Saudara, siapa yang bisa prediksi dan siapa yang bisa menggerakkan orang? Strategi sudah dilakukan. Program sudah dibuat dengan sangat detail, tapi kadang-kala hasil tidak begitu. Maka saudara dan saya harus belajar bahwa ya saya lakukan do the best. Silakan evaluasi. Tetapi soal hasil itu soalnya Tuhan. Kita menginjili orang lain kan begitu juga kan?
Kita kabarkan ke Yesus kepada orang lain supaya orang lain terima Yesus. Tetapi soal hatinya dibuka, itu soal urusan lain, soal hasilnya Tuhan. Saudara, investasi juga begitu. Saudara taruh duit di mana, bisnis apa, dan saudara serahkan hasilnya kepada Tuhan. Nasihat yang terakhir, berserah itu butuh latihan, saudara. Karena banyak hidup itu memang tidak bisa kelihatan resikonya. Jadi dilatih dari sesuatu yang melihat, oh ini nggak pasti ya, gimana ya pastinya. Ya sudah, serahkan sama Tuhan, tetapi melatih hati untuk tidak komplain sama Tuhan, tidak terus bertanya mengapa begini, dan terus mendesak Tuhan dengan hal-hal tertentu, tetapi melihat, oh Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Cuma saya belum mengerti, saya belum paham. Dan saya akan berserah kepada Tuhan yang sedang mengerjakan sesuatu itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, ampuni kami. Kadangkala kami begitu congkak di dalam menata hidup kami yang sangat sederhana ini. Tuhan berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Hari ini mereka datang mendengarkan pesan Natal bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan penuh rahmat, Tuhan Immanuel yang akan menyertai hidup mereka. Biarlah setiap jemaat-Mu mau meletakkan hidup itu di dalam tangan Tuhan yang kuat. Berserah seperti Maria, mengandalkan Tuhan seperti Maria, melangkah di dalam ketidakpastian seperti Maria. Terima kasih untuk berita Natal ini. Terima kasih untuk sukacita kami sebagai anak Tuhan. Untuk rahmat-Mu yang turun-temurun Engkau berikan kepada setiap kami. Ini doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.